Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Abdullah bin Mubarak di medan perang. Satu persatu pasukan Romawi tumbang. Abdullah bin Mubarak ketika di medan perang sangat ditakuti musuh. Tak satupun pasukan Romawi dapat mengalahkannya ketika duel 1 lawan 1. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah 118 sampai 181 Hijriah ternyata tak cuma terkenal sebagai ulama zuhud yang sangat dermawan. Beliau juga seorang jagoan mujahidin pada masanya. Berikut kisahnya di medan perang diceritakan oleh Ustadz Ahmad Syahrin Thorik, dai yang juga pemimpin Ma'had Subulana Bontang, Kalimantan Timur. Diriwayatkan bahwa Imam Abdullah bin Mubarak berhaji setahun, lalu tahun berikutnya beliau berjihad. Abdah bin Sulaiman berkata, "Kami pernah bergabung dalam sebuah rombongan pasukan bersama Abdullah bin Mubarak ke negeri Romawi. Saat kami telah berhadapan dengan musuh, keluarlah seorang lelaki dari pihak Romawi menentang duel atau perang tanding 1 lawan 1. Maka majulah seorang lelaki dari pasukan kami lalu menerjangnya. Namun sekejap si jagoan musuh itu membunuhnya. Lalu bangkitlah prajurit muslim berikutnya, namun ia pun terbunuh dan disusul oleh prajurit berikutnya, namun ia juga terbunuh. Dan jagoan Romawi itu terus menantang kaum muslimin untuk meladeninya berduel. Tiba-tiba majulah seorang laki-laki menerima tantangan duel tersebut. Ia menghambur dengan cepat, dan hanya dalam beberapa gebrakan ia berhasil menebaskan pedangnya yang menyebabkan prajurit Romawi tersebut terbunuh. Serentak orang-orang pun berdesak-desakan mengelilinginya, dan aku termasuk di antara mereka. Namun anehnya laki-laki itu segera menutup wajah dengan lengan bajunya, maka aku pegang dan kutarik ujung lengan bajunya tersebut. Ternyata dia adalah Abdullah bin Mubarak. Dia pun berkata kepadaku, "Sungguh engkau wahai Abu Amr, Abdah bin Sulaiman telah berbuat sangat buruk terhadap diriku." Selanjutnya dalam jihadnya yang lain, Abdullah bin Sinan menceritakan, "Aku pernah bersama Abdullah bin Al-Mubarak dan Mu'tamar bin Sulaiman di wilayah Tarsus di Turki sekarang. Orang-orang berteriak, 'Ada musuh, ada musuh!' Ibnul Mubarak dan orang-orang lalu keluar untuk menyongsong rumah. Ketika dua kelompok sudah saling berhadapan, seorang gladiator Romawi maju dan menentang para tanding 1 lawan 1. Maka seorang lelaki muslim maju. Jagoan Romawi itu berhasil menerjang dan membunuhnya. Begitulah berlangsung terus hingga ia berhasil membunuh 6 orang muslim. Ia dengan angkuh berdiri di antara dua kubu menantang perang tanding. Namun tak seorang pun yang melayaninya. Tiba-tiba Ibnul Mubarak menoleh kepadaku. Beliau mengenakan topi baja yang menutup wajahnya, seraya berkata, 'Wahai Fulan, aku telah terbunuh. Lakukan ini dan ini.' Abdullah bin Mubarak memanggil temannya tersebut dengan si Fulan agar identitasnya tidak diketahui, dan beliau berwasiat untuk harta dan keluarganya jika terbunuh. Lalu ia memacu tunggangannya dan menyerang lelaki kafir itu, dan terjadilah pertarungan sengit untuk beberapa saat, dan akhirnya beliau berhasil membunuh orang jagoan Romawi tersebut. Ia kemudian balik menentang perang tanding jagoan musuh. Seseorang dari mereka ada yang maju untuk menghadapinya, namun berhasil ia dibunuh olehnya. Begitu terus berlangsung hingga dia berhasil membunuh 6 orang jagoan Romawi. Beliau terus menentang bertanding, namun sepertinya mereka jadi ketakutan. Karena tidak ada yang meladeninya, ia pun lantas menghentakkan tunggangannya, menembus dua kubu yang berhadapan lalu menghilang. Kami terpana dengan keadaan tersebut. Setelah itu di suatu waktu mengetahui bahwa jagoan muslimin itu ternyata adalah Ibnu Mubarak, ia berkata kepadaku, 'Wahai Fulan, selama aku masih hidup jangan sampai engkau ceritakan hal ini kepada siapapun.' Lalu ia mengucapkan beberapa kalimat nasihat. Referensi Syiar A'lam An-Nubala 7, 374 dan 384. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya.
Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.